kondisi yang pancaroba seperti ini, itu tentu ini harus dijadikan sebuah kesempatan ya untuk bisa menjadi sebuah cerminan untuk bekal bagi adik-adik. Para pemirsa dan para YouTuber yang berbahagia, saya pikir Dora FM ini adalah sebuah media yang kreatif, yang produktif, yang barangkali rugi bagi kita kalau tidak mengikuti produksi ini secara kontinu. Saya Irwan Nasir mengajak kita semua, mari kita ikuti terus Dora FM dalam rangka menambah pengalaman dan untuk mengetahui cara pandang para tokoh yang diwawancarai dalam Dora FM ini. Selamat menyaksikan, mudah-mudahan menambah pengalaman kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, 4, Ustaz Lingah, subscribe. Setelah purna tugas menjabat bupati kemarin 2 periode, aktivitas kesibukan sekarang apa, Bang? Ya, alhamdulillah saya udah mungkin hampir 11 bulan ya sudah purna bakti sebagai Bupati Kepulauan Meranti, dan selama itu saya berusaha menikmati hari-hari ya untuk mungkin selama ini tak pernah liburan ya, mencoba untuk liburan lah. Iya, berkeliling libur, jalan-jalan ya, kemudian mungkin tidur-tidur. Kalau dulu mungkin tidur susah ya, sekarang tidurnya lebih banyak, badan agak lebih gemuk sedikit ya. Kemudian juga saya mencoba ini melihat-lihat, kalau dulu mungkin ada kebun-kebun dulu, kebun sagu dulu ya, mungkin ada dulu apa namanya itu, tanah-tanah saya di mana gitu yang tak pernah saya lihat. Saya coba sekarang menjadi aktivitas melihat-lihat lagi lah ya. Mungkin dulu ada surat tanahnya itu yang masih SKGR, belum disertifikatkan, itu saya sertifikatkan ya. Kemudian ada mungkin dulu rumah-rumah lapuk itu yang tak terurus, alhamdulillah sekarang ada waktu untuk ngurus ya. Kemudian juga mungkin nengok-nengok anak ya, sekolah di mana gitu ya, nengok. Kemudian ada juga usaha dikit-dikit, ini sekarang yang sedang coba saya konsolidasikan. Karena hampir 10 tahun ya, 10 tahun saya jadi bupati di sini, itu waktu saya betul-betul tersita habis untuk pekerjaan. Bahkan mungkin tidur pun kurang, makan pun mungkin terburu-buru gitu ya, apalagi istirahat. Jadi alhamdulillah 10 bulan ini saya punya waktu yang cukup ya untuk membalas lah kesibukan dulu itu, ya, dengan mencoba lebih banyak berada di rumah sekarang ini. Seperti itu. Nah, segelintir telinga masa panjang mendengar ada corak rubah warna nih terkait masalah kehadiran Bang Iwan kemarin ikut di panggung salah satu partai, Bang. itu boleh diceritakan, Bang? Saya memang pada tahun 2015 itu kemarin pernah didapuk ya sebagai ketua Partai PAN Provinsi Riau. Kemudian pada tahun 2021 yang lalu, ketika saya mengakhiri jabatan sebagai Bupati Kepulauan Meranti, saya juga berhenti dari ketua DPW PAN Riau. Dan kemarin ada acara waktu itu di Pekanbaru, pada saat acara konsolidasi Partai Nasdem, saya diundang waktu itu. Oh, diundang Pak Iwan ya. Kebetulan yang mengundang itu adalah mantan dosen saya yang sekarang menjadi salah seorang pengurus DPP Partai Nasdem di Jakarta. Lalu pada waktu itu saya hadir dan Pak Lutfi waktu itu namanya langsung meminta saya untuk dipakaikan jaket Nasdem pada waktu itu. Hanya disuruh pakai jaket, memakaikan jaket saja. Dan sampai hari ini saya belum tercatat sebagai kader Partai Nasdem. Oh, sampai hari ini belum tercatat sebagai kader Partai Nasdem. Karena sampai hari ini saya itu sifatnya adalah simpatisan Partai Nasdem. Simpatisan. Dan sampai hari ini saya menyatakan bahwa saya
belum memilih untuk bergabung dengan partai manapun gitu. Sampai saat ini, Boy Sampai Wan, saat ini. Dan Partai PAN sudah lepas, Boy Wan, ya? Partai PAN udah lepas, sudah lama gitu. Oke. Mungkin seperti itu. Berarti untuk untuk sesi politik masih ada minat lagi, Boy Wan, ya? Nanti kita lihat lah. Yang jelas dulu istirahat dulu lah. Siap. Dan orang Meranti ini sangat mengenal ucapan panggilan Bang Iwan ini, sebutan tokeh ni, Boy Wan. Wah, Ini luar biasa ni. Ini ya, tokeh ini hanya dimiliki oleh orang Cina biasa ni. Ini pada orang Melayu luar biasa ni. Macam mana cerita ni, Boy Wan? Jadi gini, jadi tokeh itu dimulai ya pada saat saya kuliah S2 di UGM di Jogja. Tahun 1999 sampai 2001. Jadi pada waktu itu kan kita kuliah, kan banyak mahasiswa Riau dan Kepulauan Riau di Jogja. Saya kebetulan waktu sekolah itu kan sudah bekerja di kantor Wali Kota Batam. Sambil kuliah tu, Boy Wan. Nah, jadi saya waktu itu menjabat sebagai kepala subbagian anggaran di bagian keuangan kantor Wali Kota Batam. Oh, ya. Lalu mendapatkan kesempatan beasiswa dari Bappenas untuk disekolahkan di S2 UGM waktu itu. Nah, jadi sebagai seorang yang ditugas belajarkan, dapat beasiswa, saya waktu itu dapat gaji. Gaji saya masih jalan. Kemudian juga kan dapat beasiswa lagi dari Bappenas. Tambahan beasiswa. Otomatis kan ada duit sedikit lah. Iya, lebih sedikit. Jadi karena ada lebih sedikit, saya kan suka bergaul. Jadi kalau malam-malam seperti ini tuh adik-adik mahasiswa tuh banyak yang kumpul-kumpul di rumah. Ada juga kadang-kadang yang pinjam duit, itu kan. Ada juga kadang-kadang minta bantu ini. Lalu yang pasti itu habis maghrib itu 6-7 orang udah ngumpul minta diajak makan itu. Jadi waktu itu di Jogja itu untuk makan satu orang tuh hanya 27.000. 2.700. Nasi ikan lele pakai telur. 2.700. Sementara di Batam tuh kami biasa makan nasi satu bungkus 27.000 itu. Terbalik. Jadi biaya makan satu bungkus nasi di Batam itu di Jogja saya bisa mentraktir 10 orang mahasiswa. Nah, itu berlangsung hampir setiap malam. Setiap malam ngajak orang makan, kemudian juga banyak yang pinjam duit dan sebagainya gitu. Akhirnya adik-adik mahasiswa itu kalau dia tak ada duit, yuk kita ke rumah tokeh yuk. Nah, jadi ke rumah tokeh itu untuk pinjam duit atau minta diajak makan. Nah, itu sejarah. Berawal dari situ. Di situ. Memang agak karakter orang Selapanya ni asal duit itu sebut tokeh. Siapa pun orang. Tapi ini tokeh melekat betul. Jadi seperti itu. Selama ini mengkaji ulang ni, Boy Wan. Mengkaji ulang, mengingat masa lalu. Kan tak ada salah ni, Boy Wan. Ya, flashback ya. Waktu menjabat 2 periode kemarin itu selaku bupati, momen apa yang sangat terkesan tu? Saya pikir 10 tahun saya jadi bupati, ada 2 hal mungkin yang membuat saya itu senang menjadi bupati. Yang pertama adalah ketika kita mampu mencukupi kebutuhan bahan bakar minyak bensin dan solar dengan harga yang sama dengan tempat-tempat lain di Indonesia. Karena sebelum saya jadi bupati, kita kan sama-sama tahu di Selat Panjang ini bensin langka, solar langka. Kalaupun ada, harganya itu kan selalu di atas 10.000, 12.000, 14.000 liter tu. Per liter, sementara di tempat lain hanya 4.500 waktu itu. Nah, saya pikir perjuangan itu juga cukup luar biasa ya, karena upaya-upaya yang dilakukan waktu itu untuk mencukupkan kebutuhan minyak bensin dan menstabilkan harga itu mendapatkan perlawanan yang luar biasa dari mungkin saudara-saudara kita yang selama ini menjual bensin secara eceran dengan harga yang tinggi dan mungkin ini sudah berpuluh-puluh tahun mendapatkan keuntungan yang luar biasa besar dari bisnis seperti ini. Nah, jadi waktu saya berjuang untuk itu memang tekanannya luar biasa, perlawannya luar biasa. Nah, tapi alhamdulillah saat ini kita sama-sama sudah menikmati bahwa untuk di Meranti ini itu untuk masalah BBM sudah hampir tidak ada masalah lagi. Yang kedua yang menjadi kenangan juga bagi saya adalah bagaimana kita mengupayakan supaya listrik di Selat Panjang di Meranti ini tercukupi. Karena pada tahun 2010 saya jadi bupati, itu Selat Panjang ini 4 hari hidup 3 hari mati waktu itu listriknya itu. Kemudian yang dapat listrik itu hanya di Selat Panjang kota, kemudian tambah sedikit waktu itu di mana lagi tuh, selebihnya tak ada listrik.
Betul. Dan itu harus berjuang dengan sangat keras. Jadi saya ingat betul waktu itu untuk memancing supaya PLN mau memasang jaringan listrik di seluruh Kabupaten Kepulauan Meranti melalui APBD Kepulauan Meranti. Saya itu membangun jaringan sendiri dari APBD, kemudian membeli genset untuk, kalau saya tak salah, untuk 63 desa, dan itu menghabiskan uang banyak sekali. Kalau saya tak salah mungkin 1 tahun kita belanjakan sekitar mungkin hampir 35 miliar 1 tahun ya, untuk membangun listrik dan jaringan di banyak desa di Kepulauan Meranti. Nah, itu kita mengeluarkan uang 100 miliar lebih untuk memancing PLN, dan akhirnya alhamdulillah ya, pada waktu itu Pak Dahlan Iskan jadi menteri, direktur utama PLN. Saya bisa ada kesempatan untuk mencoba mendekati beliau, dan beliau mau datang ke sini, dan semenjak itu alhamdulillah ya, pembangkit listrik di Meranti ini dibangun besar-besaran, listriknya tercukupi gitu ya, sehingga akhirnya di Selat Panjang ini listrik itu sudah melimpah, tak kurang lagi lah, seperti sekarang lah. Lalu kemudian pada tahun 2015 pada saat Pak Jokowi terpilih jadi presiden yang pertama, beliau datang waktu itu ke Sungai Tohor menengok sagu waktu itu. Nah, pada saat itu beliau sampaikan kepada saya, Pak Bupati, di sini apa masalah yang dihadapi, tapi yang betul-betul mendasar untuk rakyat. Saya sampaikan kepada Pak Jokowi waktu itu, Pak, kami di sini butuh penambahan alokasi bahan bakar bensin dan solar dan listrik dari PLN. Waktu itu alhamdulillah beliau sanggupi itu, oke, kita akan bantu, nanti silakan di follow up. Dan ternyata itu betul. Akhirnya Pak Jokowi itu melalui Pak Mensesnek waktu itu, kita difasilitasi. Dan itu langsung disampaikan langsung Pak Jokowi. Langsung dengan Pak Presiden di Sungai Tohor. Mulai saat itulah di seluruh pulau di Meranti itu jaringan PLN dibangun secara besar-besaran. Dan mungkin alhamdulillah hari ini mungkin sudah siap semua ya. Dan mungkin lebih dari 90% wilayah Meranti ini sudah dapat listrik PLN. Itu saya pikir dua hal itulah yang sangat menjadi kenangan bagi saya untuk masyarakat di Kepulauan Meranti gitu. Memang jauh berubah lah. Alhamdulillah ya. Dan masyarakat pun menikmati pada zaman itu. Alhamdulillah ya. Terus ikon apa nih yang menjadi unggulan buat Bang Iwan pada zaman masih Bang Iwan tuh? Salah satu ikon. Kalau saya pikir mungkin ikon kita pastilah sagu gitu. Sagu. Jadi kenapa sagu ya? Waktu saya pertama kali jadi bupati di Meranti ini, itu saya membangun komunikasi dengan pengusaha-pengusaha yang ada di luar Meranti, pengusaha Meranti. Tapi waktu itu tanggapannya kurang positif. Kenapa? Karena pada saat awal-awal bupati ini berdiri, itu asumsi masyarakat di luar Meranti bahwa Meranti ini tak punya apa-apa, tak punya duit, APBD-nya pasti kecil. Sehingga maaf cakap, jangankan pengusaha, kontraktor pun tak mau melirik Meranti waktu itu. Nah, mereka bilang begini, paling-paling itu hanya ada sagu. Waktu itu kan sagu kan hanya untuk makanan ternak, gitu, makanan babi kan. Jadi saya tertantang betul waktu itu. Loh, kenapa sagu ini dilecehkan gitu. Akhirnya saya berusaha mungkin membangun komunikasi kemana-mana, mencari para pemikir-pemikir di banyak perguruan tinggi, terutama di IPB Bogor, bagaimana mengangkat sagu ini. Alhamdulillah waktu itu dengan dukungan SKPD waktu itu, dengan dukungan para ahli juga dari penggiat pelestarian alam, kita berusaha bagaimana sagu ini bisa muncul. Saya berjuang terus, akhirnya berpromosi terus, bereksperimen terus, sehingga akhirnya kita bisa mengangkat sagu menjadi bukan saja ikon Meranti, saya pikir menjadi ikon Riau, dan sekarang sagu sudah terkenal di seluruh dunia. Dan saya bersyukur bahwa seluruh dunia kenal Meranti ini adalah sagu itu. Saya pikir itu satu ikon yang luar biasa, yang awalnya dilecehkan orang, akhirnya sagu itu sekarang menjadi suatu komoditas yang sedang diperjuangkan ya untuk menjadi makanan alternatif dari beras, karena ternyata sagu itulah makanan yang sehat gitu. Jadi saya pikir ini sesuatu yang luar biasa, dan saya juga berterima kasih. Saya juga sempat diamanahkan menjadi Presiden Sagu Indonesia. Presiden Sagu gitu. Indonesia luar biasa. Itu ucapan dari siapa tuh, Bayan? Menyatakan Presiden Sagu Indonesia. Itu ucapan dari waktu itu Pak Krishnamurti kalau saya tak salah ya, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia. Nah, sekarang kan sagu yang ditanam Jokowi itu kan udah membesar nih. Kira-kira Bayan pernah follow lagi tak
memoto kirim ke Pak Jokowi ini, Pak Jokowi. Ya, jadi kemarin itu Pak Erick Thohir kan datang. Iya, iya. Jadi Pak Erick Thohir datang, itu juga memantau itu, memantau sagu yang ditanam Pak Presiden, mungkin dipoto dan dulu ditunjukkan ke Pak Presiden bahwa sagu itu sudah besar. Karena pada waktu Pak Jokowi menanam itu, dia bilang ke saya, Pak Bupati usahakan saya nanti datang lagi lihat sagu ini. Mungkin karena kesibukan beliau nggak sempat datang. Kemarin waktu kunjungan kerja Pak Erick Thohir ke industri sagu di Sungai Tohor, juga sekaligus mungkin melihat itu. Memang ada prediksi kemarin setelah menang kedua kali Pak Jokowi memang mau datang lagi ya, betul ya. Nah, mungkin ada hal-hal lain ya. Tak jadi. Pernah letih tak bang kesehari kesibukan menjadi seorang bupati dulu tu, pernah dirasa letih, aduh penat betul aku lah, atau macam mana dengan karakter orang nanti pula kan gitu? Kalau pengalaman saya ya, kalau untuk ukuran manusia normal, memang jadi bupati itu penat lahir dan batin. Memang. Tapi kalau kita kembalikan lagi bahwa jadi bupati itu kita jadi pemimpin, dan ini merupakan jihad ya, dan merupakan suatu kesempatan untuk kita beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir penat itu pasti akan bisa kita atasi. Karena kan menjadi seorang pemimpin itu kan setiap kita mengambil keputusan itu kan ada dampaknya. Jadi sepanjang keputusan yang kita buat itu berdampak baik kepada masyarakat, saya meyakini itu insya Allah akan menjadi ladang amal bagi saya gitu. Jadi dengan motivasi seperti itu, saya merasa walaupun penat tapi saya hampir tidak pernah lelah gitu. Walaupun mungkin dengan dinamika masyarakat Meranti yang luar biasa ini ya, saya pikir itu malah menjadi sesuatu yang harus kita nikmati gitu. Jadi kalau pekerjaan kita nikmati, otomatis kita tak penat gitu ya, seperti itu. Timbul senang jadi dengan kerja itu kan. Tapi pernah orang Selat Panjang bang menyampaikan sebatas telinga aja, Pak Bupati kita ni sebulan sekali kadang ada, kadang sebulan lalu tak ada. Dengan alasan apa tu? Ya. Jadi kan memang jadi bupati ini kan kita kan mengurus di luar dan di dalam dan luar ya. Mungkin kalau kondisi kita di dalam, kita mungkin 3 hari aja kita di Meranti, kita sudah bisa petakan apa masalah yang dihadapi di Meranti ini, dan tentu kita harus merumuskan, mencarikan solusi bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Lalu sebagai seorang kepala daerah dalam menyelesaikan masalah ini, tentu kan kita harus banyak berinteraksi dengan para pihak yang bisa membantu kita menyelesaikan ini. Apalagi dengan daerah kita ini pulau. Yes, kan, tak jadi bisa sekaligus. Tak bisa. Jadi dalam konteks itu tentu kita kan harus banyak bagaimana berkomunikasi dengan pihak provinsi, pemerintah pusat ya, kemudian juga pengusaha, kemudian juga mungkin dengan petani, dengan buruh, dengan nelayan ya. Sehingga akhirnya banyak kegiatan itu kadang-kadang harus kita selesaikan di luar Meranti. Karena Meranti ini karena dia pulau ya, kemudian juga Selat Panjang ini kota kecil, itu kan hampir-hampir kegiatan provinsi dan pusat itu jarang sekali dilakukan di sini. Yang paling banyak itu kegiatan itu kan ada kan di Pekanbaru dan Jakarta. Sehingga akhirnya kalau kita ingin menyelesaikan masalah yang dihadapi di Meranti ini, itu menyelesaikannya itu harus dari Jakarta dan dari Pekanbaru gitu. Jadi kalau kita bolak-balik seperti itu, yang pertama waktu kita tidak efisien, boros ya, karena jarak kita jauh. Betul. Karena seperti tadi, kami tadi siang ke sini malam baru sampai gitu ya. Lalu juga yang kedua adalah bahwa kalau kita banyak tinggal di Meranti, itu kita akan tertinggal dengan banyak informasi, banyak kesempatan yang harus kita rebut dari luar gitu. Harus jeli lah. Harus jeli. Jadi dalam rangka itulah kadang-kadang kita harus di Jakarta itu 5 hari, kadang-kadang. Habis itu balik Pekanbaru 2-3 hari, tiba-tiba diundang lagi ke Jakarta, balik lagi. Kemudian ada lagi kegiatan mungkin di Bali, kita pergi lagi ke Bali, kemudian pergi lagi kita ke Kalimantan, seperti itu. Sehingga akhirnya memang membuat waktu untuk berada di tempat itu terbatas itu. Tapi kalau kita tidak lakukan itu barangkali mungkin alokasi anggaran pembangunan, alokasi bantuan-bantuan, itu kita nggak dapat gitu. Karena di Jakarta itu pun kita berebut, kita bertarung. Kita bertarung baik itu di banyak kementerian, baik itu di DPR RI maupun mungkin di banyak tempat-tempat yang kita bisa bertemu dengan para investor gitu, seperti itu. Dan saya yakin dan percaya ya,
waktu saya menjabat sebagai bupati, itu wakil-wakil saya itu menurut saya orang yang mampu. Dan saya perlu memberdayakan wakil-wakil bupati saya itu. Jadi kalau saya lebih banyak tinggal di Meranti daripada saya di luar Meranti, otomatis nanti wakil bupati tak berfungsi itu. Nah, jadi dalam rangka memberdayakan wakil-wakil bupati ya, juga mungkin untuk merebut banyak peluang yang ada di luar. Kondisi itu ya yang harus saya lakukan gitu. Kemudian mungkin alasan yang kedua, selain dari alasan kepentingan daerah, saya juga kebetulan kan banyak jadi ketua organisasi, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat. Dan ini juga menuntut waktu yang banyak gitu. Sehingga akhirnya untuk mengurus jabatan posisi sebagai kepala daerah, sebagai bupati, mungkin sebagai ketua partai, kemudian sebagai ketua organisasi, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi, itu memang menyita waktu yang sangat banyak gitu. Namun demikian, dengan kecanggihan teknologi yang ada sekarang ini, semua persoalan itu kan tidak mesti kita selesaikan di tempat. Kita cukup mungkin dengan, kalau sekarang mungkin dengan apa namanya itu, rapat dari jauh tuh, Zoom meeting. Zoom meeting ya. Mungkin tanda tangan dengan pakai email saja gitu ya. Nah, jadi dengan kecanggihan teknologi, saya pikir itu semua bisa diakali gitu. Nah, sekilas aktivitas sekarang ini masih menjabat sebagai organisasi apa nih, Pak? Jadi hari ini saya masih menjabat sebagai Ketua Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia Provinsi Riau. Provinsi Riau. Ya. Kemudian saya masih menjabat sebagai Ketua Alumni Pelajar Mahasiswa Riau Yogyakarta Provinsi Riau. Kemudian saya juga sebagai Ketua Dewan Pengurus Nasional Himpunan Keselamatan Transportasi Masyarakat. Nah, ini kita nasional ketuanya gitu. Ketua nasional ya. Yes. Kemudian juga sekarang saya menjadi sekretaris Dewan Pembina Permigastara, Perhimpunan Pengusaha Migas Energi Terbarukan tingkat nasional juga gitu. Jadi masih banyak kegiatan. Masih banyak kegiatan. Kemudian juga masih mengurus kesibukan perusahaan saya di Batam gitu. Nah, nih. Terus kira-kira saran masukan Bang Iwan dengan adik-adik yang di bawah nih, gimana itu Iwan? Saya pikir untuk adik-adik ya, untuk masyarakat nanti lo. Untuk adik-adik ya yang sekarang baik itu ada di Meranti ataupun yang ada di Pekanbaru ya, saya pikir mungkin dengan kondisi yang pancaroba seperti ini, itu tentu ini harus dijadikan sebuah kesempatan ya untuk mencermati, menganalisa dan belajar ya terhadap perubahan-perubahan yang terjadi secara cepat ya. Barangkali ini bisa menjadi bekal bagi adik-adik untuk nanti bagaimana bersikap untuk kepemimpinan baik itu di Meranti ataupun di provinsi di masa-masa yang akan datang. Saya pikir ini adalah waktu yang sangat baik untuk belajar ya, karena kondisi transisi seperti ini itu tidak kita temukan di bangku sekolah gitu. Nah, ini mungkin kondisi yang jarang-jarang terjadi ya, langka itu kejadian seperti ini. Nah, saya pikir ini bisa menjadi sebuah cerminan untuk bekal bagi adik-adik menambah wawasan dan pengalaman gitu, seperti itu. Oke, mantap ya.